Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohimul Anwar. Saya Sunata SPD MMPD, Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan hasil best practice saya dengan judul meningkatkan kompetensi pengawas melalui STAR yang apik. Situasi yang melatar belakangi dari permasalahan ini adalah adanya gap atau kesenjangan antara pengawas satu dengan pengawas yang lain. Berdasarkan tabel 1 kesenjangan kompetensi pengawas, dijelaskan bahwa dari 40 pengawas yang menjadi asesor akreditasi itu cuma 2 orang atau 0,8%. Sementara yang menjadi fasilitator CGP hanya 5 orang atau 2%. Sementara itu dari 40 pengawas sekolah yang menjadi pengajar praktek cuma 1 orang atau 0,4%. Dari 40 pengawas yang meraih prestasi apresiasi GTK 2 orang atau 0,8%. Sementara dari 40 pengawas SD yang lolos menjadi fasilitator PM kepala sekolah 3 orang atau 1,2%, dan yang menjadi tim kerja penilaian kerja dari 40 cuma 2 orang atau 0,8%. Selaku pengawas, banyak sekali tantangan yang saya hadapi, seperti pembelajaran yang dilakukan guru itu masih konvensional, masih pola lama, belum menerapkan prinsip pembelajaran mendalam. Sementara itu, kapasitas pengawas dalam rangka mendampingi pembelajaran mendalam masih belum masuk level mumpuni atau ahli. Maka saya membutuhkan wadah untuk belajar bersama dengan rekan-rekan pengawas. Oleh karena itu, saya membutuhkan wadah atau komunitas belajar untuk berkolaborasi dengan sesama pengawas. Untuk memenuhi kebutuhan pendampingan kepala sekolah dan guru di sekolah, dan juga untuk meningkatkan kompetensi pengawas, saya harus segera melakukan aksi. Aksi yang kami lakukan itu kita buat sintak dengan kata apik. A-nya itu amati, artinya mengamati pengawas-pengawas yang senior. Kemudian P-nya itu pelajari, artinya mempelajari apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian kita tiru, kita amati, kita modifikasi. Kemudian I-nya itu implementasi, artinya apa yang sudah kita peroleh itu kita terapkan, kita implementasikan. Kemudian setelah itu baru kita koreksi atau kita evaluasi untuk rencana tindak lanjut ke depan. Pengawas senior yang menjadi role model adalah Bapak Dr. Andes Eswanto MPD. Implementasi yang sudah saya lakukan membuat komunitas belajar pengawas SD Dinas Pendidikan Kabupaten Kidul di ruang GTK, membuat Kombel APSI Kabupaten Gunung Kidul di ruang GTK, kemudian menjadi penasihat Kombel di Gunung Kidul Smart Teacher, kemudian menjadi narasumber di komunitas belajar Handayani Mandiri, dan menjadi narasumber di komunitas pengawas Nusantara. Sebagai penasihat dalam Kombel ini ada Bapak Joko Suryanto, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, beserta Bapak Rohimul Anwar, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, yang keduanya merupakan pengawas SD. Susunan pengurus atau tim penggerak komunitas belajar GST ini ada saya. Ibu, sebelum kita masuk ke narasumber, perlu kami sampaikan bahwa webinar ini akan dibagi dalam 3 sesi.
Sesi pertama yaitu pemaparan oleh narasumber pertama mengenai panduan MPLS 2025-2026. Kemudian pada sesi kedua akan ada pemaparan dari narasumber kedua mengenai praktek baik sukses MPLS, dan pada sesi ketiga adalah sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab Bapak Ibu bisa langsung menanyakan pada narasumber atau bisa menuliskan pada kolom chat. Tanpa berpanjang lebar, mari kita masuki sesi pertama Bapak Ibu kepada Bapak Rohimul Anwar SPD MPD. Waktu dan layar disilakan kurang lebih selama 40 menit ke depan. Monggo Bapak Anwar. Terima kasih Bu Bekti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Ibu narasumber, Ibu Trini, dan juga pengurus Kombel Mandiri Handayani yang luar biasa. Yang pertama, marilah kita panjatkan bersyukur dulu pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini, siang menjelang sore hari ini, kita bisa bersilaturahim secara virtual. Kami pertama menyampaikan apresiasi kepada Kombel Mandiri Handayani, di mana pada sore hari ini berinisiasi menyelenggarakan webinar tentang persiapan MPLS. Sebetulnya ini memang sudah pekerjaan rutin dari sekolah setiap memasuki tahun ajaran baru. Baik Bapak Ibu, izin saya share screen ya. Baik Bapak Ibu, sebagai dasar hukum landasan pijakan kita di dalam nanti menyelenggarakan MPLS atau masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan, di KPBN itu mengendaki sintaknya atap ya. Ini hampir sama, beda tipis di refleksi dan perubahannya. Baik, situasi atau awalnya itu hampir sama. Kita lihat dulu. Jadi kegiatan rutin saya sebagai pengawas ada di tempat kami itu, senior saya itu Bu Jumiati, kemudian Bu Tutik dan Bu Siti, itu selalu berkolaborasi. Nah, di dalam melakukan pendampingan, kami sering berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi materi. Dan pas pada saat melaksanakan istilahnya pendampingan, supaya pendampingannya itu bisa terekam, terdata, beliau ini menunjukkan instrumen supervisi. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk acara pada malam hari ini, nanti yang pertama sebagai pemateri yaitu Bapak Rohimul Anwar, kemudian nanti disusul yang kedua saya Samsu Edi, kemudian yang ketiga nanti Bapak Iswanto ya. Kemudian untuk sistemnya nanti kita langsung ya dari Pak Anwar, kemudian disusul saya, kemudian nanti Pak Iswanto. Nah setelah itu nanti baru kita buka ruang tanya jawab atau tanggapan. Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam meningkatkan kapasitas Bapak Kepala Sekolah supaya apa ya, harapannya mutu layanan satuan pendidikan itu semakin meningkat, dan pada akhirnya anak didik kita itulah yang mendapatkan pelayanan pendidikan secara optimal. Ini gambaran tahapan yang dilalui Bapak Ibu Kepala Sekolah, mulai dari perencanaan pendampingan satuan pendidikan, kemudian pendampingan terhadap ini perencanaan, ini pelaksanaan, ini pelaporan hasilnya. Kalau dulu kan memantau 8 standar. Nah, tantangannya Bapak Ibu, pada saat saya melakukan pendampingan, baik itu melalui diskusi, kalau bahasa sekarang coaching ya, tapi coaching saya memang belum mahir, itu dalam pendampingan pembelajaran diferensiasi yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita nantinya, yaitu yang pertama narasumber yaitu